Selamat datang di K-Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Bintang tamu untuk kali ini adalah Presiden The Hindu Center of Indonesia, Presiden The Sukarno Center, juga Duta Besar Perdamaian UPV PBB, mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali, dan sekaligus Senator DPD MPR RI mewakili Provinsi Bali. Kalau gitu langsung aja kita sambut. Ini dia ada Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedascara Putra Siasa, atau lebih dikenal dengan nama Arya Wedakarna. Itu Senator Merdeka. Wow, terima kasih. It's honor for me and my team. Karena Senator udah mau mampir nih ke K-Talks. Iya, senang sekali juga. Ini boleh dibuka ya? Silakan, karena kita udah jaga jarak. Udah aman-aman semua. Oke. Senator, ini kan belakangan ini kemarin sempet rame tuh gara-gara self claim terhadap gelar raja, apalagi juga ada perdebatan dari Puri Jembrana. Nah, tahun ini kok agak sepi gitu. Kenapa ya? Apa udah pada capek ngurusin self claim ini? Ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya itu hanya misunderstanding saja. Jadi kalau buat kami kan dari sejarah leluhur kan sudah jelas. Karena saya itu membawa nama baik dari leluhur saya Gusti Tegah Kori. Dan babatnya ada, purenya ada, dan warga kami juga banyak loh, ada puluhan ribu begitu ya. Dan saya selaku penglingsir dari Nararya dalam Benculuk Tegah Kori, ya memang benar merupakan representasi dari warih Raja Badung, yang dimana leluhur kami adalah Terah Majapahit ya. Pada saat kami bermahasaba beracara 2009 pun gubernur datang, kemudian majelis adat, warisade, puri-puri juga. Dan begitu juga raja-raja yang lain secara intens memang menyambangi kok istana kami gitu, dan kami baik-baik saja selama ini ya. Jadi itu cuma 1-2 oknum yang kebetulan yang tadi disebut itu sudah almarhum sekarang. Jadi yang memang mungkin ada satu mungkin mispersepsi saja begitu. Tapi yang lain baik-baik saja, dan sampai sekarang kan adem-adem saja, biasa saja. Dan kita nggak pernah mengklaim, kita jalan saja. Dan kalau sekarang ini memang adem ya mungkin udah karena nggak terbukti kali ya. Karena emang udah nggak ada bukti, kemudian mungkin sudah masyarakat sudah memahami kok begitu. Dan masalah-masalah atau tantangan saya sebagai kesatria ini kan munculnya dari jauh sebelum pemilu sebenarnya. Ya, jadi dan akhirnya kan masyarakat juga bisa menilai, dan ya saya Astungkara ya bisa tetap memenangkan pemilu, bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa saya adalah lahir dari pemimpin, sebagai pemimpin yang legitimate, yang dari angka vote seperti itu ya. Jadi tidak ada rasa jumawa, tidak, saya biasa-biasa saja seperti itu. Berarti ini semua kayak jadi isu-isu gitu ya? Saya rasa isu politik. Isu politik itu, dan buat saya itu ini juga pengetahuan buat anak-anak muda ya. Once you are in the position, jadi orang itu kan, saya nggak mengatakan mereka iri ya, tapi mereka tuh ada sifat kompetisi yang memang ingin mengganggu kerja begitu. Sama seperti misalkan idola saya Pak Joko Widodo. Saya sebagai ketua tim pemenangan Jokowi di Bali di Front Marhain, Pak Jokowi juga pernah datang ke istana saya, dan juga kami baik begitu hubungan. Saya mengidolakan beliau itu karena beliau itu sangat bisa memanajemen konflik ya. Beliau itu orang baik loh, jujur, dan saya paham sekali beliau itu memang bekerja untuk rakyat sebenarnya. Iya. Dan tetapi tetap saja sampai sekarang masyarakat ada juga kelompok-kelompok yang mungkin berafiliasi dengan radikalisme itu yang memang selalu mengganggu beliau. Seperti misalkan tuduhan sebagai PKI, tuduhan beliau misalkan tidak pro rakyat, dan lain sebagainya. Jadi saya membayangkan seorang Pak Jokowi yang baik, santun saja dibegitukan, difitnah, apalagi seorang Arya Wedakarna. Tapi saya merasa beruntung di usia saya yang sangat muda sebagai senator termuda ini,
saya mengalami suatu proses yang sebenarnya lebih awal, lebih prematur untuk menghadapi tantangan ini. Dibandingkan senator-senator atau pemangku pejabat yang lain. Ya, jadi di usia muda ini saya mendapatkan suatu tantangan dan saya kuat, saya bertahan dan saya baik-baik saja sampai sekarang, tetap bekerja. Dan itu lebih bagus karena kita lebih cepat dewasa. Jadi sekarang itu seorang AWK tuh lebih tenang. Kemudian kita menganggap haters itu sebagai salah satu secret admirer ya. Pengagum yang tertunda, yang memang selalu stalking dengan kegiatan kita begitu. Karena kalau mereka nggak ngikutin banget atau nggak kepo lah istilahnya sekarang kan nggak mungkin mereka bisa cari kesalahan. Benar. Jadi mau nggak mau daily basisnya mereka sebenarnya mereka mungkin follow sosial media saya kan begitu. Dan buat saya nggak masalah. Buat itu memang kalau pemimpin kan tidak boleh anti kritik ya. Nah, maka salah satu wujud dari bagaimana seorang Arya Wedakarna ini transparan, itu kita dengan membuka sosial media. Boleh ditanyakan deh sama masyarakat Bali, di antara wakil rakyat itu yang paling intens turun atau membalas, minimal balas DM, minimal balas inbox, itu siapa? Gitu aja. Saya sering lihat sih dari replay-replayan dan juga bagaimana tim media sosial senator admin terus balas-balas, ada yang ketika kasus air macet yang beberapa minggu kemarin terjadi, responnya itu benar-benar fast respon banget loh senator. Memang kita punya kebijakan. Saya ini kan punya tim admin yang kuat ya. Jadi tim admin saya sudah seorang magister semua. Jadi mereka itu sudah paham dan tapi segala sesuatunya tentu atas restu saya. Misalkan, dan kita nih ngurusin yang kecil-kecil. Bagaimana kalau misalkan dari segi undang-undang kan sebenarnya senator republik ini kan harus mengurusi hal yang besar-besar ya. Ya, mewakili representasi negara, menghadapi negara luar. Kita ngurusin vaksin lah yang skalanya tuh masif begitu. Tetapi kenapa AWK kok mau ngurusin yang kayak air, gitu listrik kan? gitu ya, yang sebenarnya kan kecil gitu. Kecil-kecil udah itu yang warung-warung gitu yang saya kunjungi. Padahal itu kan ada DPRD di Denpasar maupun di kota-kota kan ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, memang saya senang kok begitu, nggak apa-apa. Jadi justru masyarakat lebih memahami bahwa sebenarnya kerja senator itu kalau mau amanat Tuhan ini dimanfaatkan dengan baik, ini akan menjadi satu kebaikan loh seperti itu. Ya, jadi saya let it flow aja, ngalir aja gitu. Oke. Seperti istilah semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Oh jelas. Pasti. Jelas itu ya. Jadi dalam artian tapi kita percaya bahwa semua itu kan terjadi atas restu Tuhan ya. Semesta juga berperan. Contohnya, jadi sebenarnya dari berbagai tantangan, permasalahan yang mungkin yang saya hadapi, dan sebenarnya kalau dari para lawan-lawan politik itu sebenarnya mereka tidak bisa menyaingi kinerja saya. Wah, ini menarik nih. Maksudnya kalau dari kinerja seperti tadi kata Bagas tadi, fast respon, dari kinerja saya yang transparan. Saya selama ini tiap hari itu selalu keluarkan rilis di koran. Selama 5 tahun terakhir, 6 tahun jadi DPD. Mungkin kalau dari kinerja, dan saya mengakui dari pemikiran mungkin saya berani bersaing loh gitu ya, nggak akan ada deh yang sistemnya rapi, karena saya seorang mantan rektor ya. Dan transparan pula. Rapi, akuntabel seperti itu, karena saya selaku doktor politik, saya ingin good governance. Tetapi mereka mencari celah, bagaimana misalkan bisa menjatuhkan, mereka bagaimana mencari isu-isu sebenarnya yang nggak penting. Dan ini bagus, karena saya sebagai seorang anak muda yang mungkin masih berusia 40 tahun saat ini, kan tentu ke depan kan karir masih panjang ya. Betul. Pengabdian untuk bangsa ini masih panjang sekali. Dan saya lebih awal tahu, oh ternyata di Bali ini pemetaannya seperti apa. Jadi yang mendukung, ada yang misalkan yang haters, saya menjadi paham. Dan tetapi astungkara masyarakat akhirnya menjadi simpati. Jadi sebenarnya kalau ada isu-isu yang negatif tentang kami begitu, itu sebenarnya menaikkan popularitas sebenarnya. Secara nggak langsung. Nah, jadi yang penting kan populer dulu. Kalau orang politik kan fasumnya begitu. Populer dulu. Setelah populer, you tinggal atur yang namanya electoral vote.
Ya, jadi bagaimana elektabilitas gitu loh. Yang penting people acknowledge dulu. Oh ternyata ada sosok AWK gitu ya. Mau beritanya kiri, kanan, tengah nggak masalah. Tetapi setelah itu orang kan mencari. Makanya sebenarnya haters itu sebenarnya membantu saya sebenarnya untuk menaikkan follower, memberikan fakta-fakta dan juga edukasi terbaru mengenai senator secara nggak langsung jadi di luar media-media konvensional ya. Benar. Dan memang social media platform, TV digital itu luar biasa sekarang menurutnya. Dan sangat luar biasa. Anak muda sekarang. Dan saya ada di barisan anak-anak muda karena pemilih saya sebagian besar mungkin ya anak muda di Bali seperti itu. Oke, tadi saya sempat mendengar senator mengatakan bahwa Jokowi adalah sosok yang salah satu sosok idola dari senator. Nah, ini juga menjadi poin ketika di beberapa postingan selalu mention Presiden Indonesia. Nah, ini kenapa sih senator? Saya kayak penasaran aja gitu. Setiap postingan pasti ada Jokowi, @Jokowi gitu. Ada save Jokowi gitu. Nah, apa nih gitu? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan dengan saya dan keluarga baik gitu ya. Jadi beliau sudah 3 kali datang ke tempat kami begitu ya. Beliau juga dengan almarhum ibu saya juga sangat baik begitu ya. Dan memang pada saat kami sama-sama berjuang kan di tahun 2014, 5 tahun yang lalu itu, 6 tahun yang lalu kan kami berjuangnya sama-sama. Beliau menjadi presiden, saya berjuang menjadi DPD. Nah, sebelum menjadi presiden pun pada saat beliau menjadi gubernur DKI juga saya sudah beberapa kali sudah komunikasi begitu. Jadi kita tahu benar bahwa Pak Presiden ini memang seorang pemimpin yang lahir dari bawah. Dan tujuan selalu mention Presiden RI bukan gagah-gagahan atau gimana. Pertama kita bantu sosialisasi. Jadi banyak loh anak-anak Bali sekarang yang mungkin awal-awal Instagram itu nggak tahu tentang Instagram Presiden. Ketika saya mention banyak juga loh yang follow ya, anak-anak Bali. Karena saya berkepentingan kalau memang bisa seluruh rakyat Bali, seluruh rakyat Indonesia tuh follow beliau. Karena dari sosial media beliau tuh akan kelihatan kerja beliau. Yang mungkin dulunya ragu menjadi yakin. Yang dulu mungkin nggak milih menjadi pemilih kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada simbiosis mutualism. Beliau memberikan penghargaan kepada saya dengan hadir dan beliau kalau saya ketemu juga di Istana Merdeka maupun ketemu di Senayan baik gitu. Selalu ingat begitu gimana Mas Arya begitu. Dan buat saya hubungan mutual ini harus saya jaga. Jadi sebenarnya dan yang kedua bahwa saya yakin bahwa Pak Presiden itu selalu memantau dari sosial media dan ya kalau seandainya semakin banyak ada tokoh Bali mention beliau kan beliau tahu dong masalah-masalahnya. Contoh misalkan yang mungkin mau tidak mau, suka nggak suka, yang berhasil lah perjuangan kami. Bagaimana Bali rencananya akan prioritas tentang vaksin. Didahulukan. Karena resesinya hampir lebih daripada resesi nasional. Minus 12% bulan ini. Jadi buat saya ketika terus kami mention Bali vaksin pertama, ayo dong Pak Presiden Bali pertama, saya kirimkan surat resmi ke istana, kan akhirnya kan berhasil bahwa Bali seperti kata Bapak Menteri 70% akan mendapatkan vaksin dari rakyat kita. Jadi first priority itu Bali. Terkait juga dengan masalah jalan tol. Ya, saya sebagai putra Jembrana kan pasti saya menginginkan Kabupaten Jembrana, kelahiran saya kan minimal diperhatikan lah kan begitu, jangan hanya selatan saja begitu. Ya akhirnya ketika kita selalu mention, kita komunikasi ya diizinkan buat jalan tol sekarang. Jadi sekarang akan sudah mulai pembebasan jalan tol dari Mengwi sampai tembus ke Gilimanuk seperti itu. Wow, itu karena kekuatan sosial media. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang remeh. Jadi komunikasi. Dan saya tuh pernah ada pengalaman menarik ya. Pada saat saya ketemu Pak Jokowi itu di MPR. Itu kan tahu kan, ini sebelum pandemi. Itu pas pampresnya kan ketat itu semua. Dan di sana di ruang MPR tuh ada 700 anggota DPR dan DPD. Semua tuh pada berebut kan. Bayangin berebut untuk foto, untuk nge-vlog gitu bagaimana. Beliau itu jalan gitu semua sudah saya sih tenang aja biasa paling menyapa kan begitu ya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya lihat bawa handphone gitu dan bilang, "Bapak Presiden, ini dong salam sama masyarakat Bali." Beliau tuh memberikan space waktu itu. Beliau sampai perintahkan pas pampresnya gitu. Udah sini Mas Arya, sini gimana? Mau dan itu ada di Instagram saya. Jadi beliau menyampaikan komunikasi.
Saya merasa kedekatan itu baik begitu ya. Sampai sekarang pun mungkin saya menjaga sekali karena beliau pemimpin kami dan saya senang beliau membubarkan HTI, saya senang beliau membubarkan FPI begitu ya. Bali berkepentingan karena pernah menjadi bom Bali 1 dan 2. Kita kalau udah dengar kata bom itu kayaknya sensitif begitu apalagi dunia pariwisata. Dan kita harus all out, pemimpin yang tegas ya Jokowi seperti itu. Berarti secara nggak langsung senator ini ada di sisi kanan pemerintahan. Saya mendukung. Saya tidak berpihak. Saya berpihak. Bukan oposisi berarti. Enggak, karena kan dari awal Soekarnois ya. Terlepas dari Soekarnois atau tidak, kami sama-sama anak ideologi Bung Karno, sama-sama mengusung ajaran Bung Karno, dan ya ada dari awal memang keberpihakan kami memang kepada pemerintah ini, Jokowi seperti itu. Oke, tadi saya sempat dengar juga kan Bali ini resesinya hampir minus 12%. Berarti tingkat kemiskinan itu meningkat dong akibat COVID-19 dan juga pandemi. Terutama tingkat kemiskinan di perkotaan ternyata lebih tinggi nih. 4,48% dari teman-teman atau masyarakat yang ada di desa. Nah, kalau menurut senator, ini gara-gara apa nih sebenarnya nih dia meningkat selain COVID ya? Jadi begini, pandemi ini mengajarkan orang tuh harus kembali ke desa. Seperti yang terjadi di dunia pariwisata di Bali ya. Bagaimana pekerja pariwisata, para yang memang mereka involved dengan tourism sektor, mereka kembali ke desa. Kalau mereka masih punya lahan, mereka akan menjadi petani. Mereka kalau ada dekat pantai, mereka akan kembali menjadi nelayan. Dan banyak sebenarnya success story yang dimana pada saat mereka balik kepada basicnya sebagai pertanian, banyak yang sebenarnya minimal bertahan hidup, ya, dan survive ada juga yang sukses, ya, penting survive. Nah, dan ini ada fakta juga di Bali, bagaimana sekarang orang-orang Bali yang masih punya tanah, yang punya Tegal, punya sawah, mereka bertahan. Tetapi mungkin kalau wilayah Denpasar, wilayah Badung Selatan seperti itu yang mungkin mereka tanah sawahnya sudah hilang begitu ya, akhirnya mereka tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi wajar saja kalau misalkan by number, angka statistik di kabupaten seperti Jembrana, seperti di Buleleng, seperti di Bangli, di sebagian Karangasem, di sebagian kabupaten kita Tabanan yang Selemadeg begitu, itu masih survive. Karena mereka tidak pernah bersentuhan dengan tourism. Jadi buat saya ini adalah suatu momen untuk introspeksi sebenarnya bahwa pariwisata di Bali tidak lagi menjadi penopang utama di kehidupan kita berikutnya. Dan buat saya wajar masyarakat perkotaan, kalau di perkotaan mungkin masih agak bisa sedikit hidup, tapi hanya sebagian perdagangan industri ya. Tetapi kalau untuk industri jasa dan lain sebagainya sudah kolaps. Jadi buat kami, mari kita sekarang balik ke desa atau minimal ke depan pengusaha-pengusaha pariwisata itu mereka harus ada substitusi lahan. Mereka mendapatkan keuntungan dari pariwisata, keuntungan itu tidak semuanya dipakai untuk membangun, untuk ekspansi, tetapi juga misalkan membeli lahan. Nah, sehingga nanti jaga-jaga. Kemarin apalagi Bill Gates dari Amerika sudah menyatakan bahwa nanti akan muncul lagi perubahan iklim. Yang seperti kemarin saja kita sudah tahu bagaimana iklim ya. Sebelum Imlek kan di Bali kan hujan deras, bagaimana badai, pohon roboh. Benar, kemudian Kalimantan for very first time juga sebagian wilayah Kalimantan banjir. Dan Amerika juga Texas yang kering gitu, yang panas itu, kalau Texas daerah Cowboy itu kan kering, tiba-tiba salju. Dan di Arab Saudi turun salju. Salju juga di mana-mana ya, di Al-Aqsa juga turun salju. Kemudian ramalan saya menarik ya, karena kebetulan saya alumni IVLP Washington. Saya pernah pendidikan di Amerika Serikat. Saya merasa bahwa forecast atau ramalan-ramalan dari teman-teman di US ini, US ini kan negara adidaya nih. Jadi mereka kalau ada statement itu kita nih harus memahami loh, ini sinyal gitu. Seperti bagaimana vaksin COVID yang ditemukan gitu ya, mereka duluan punya informasi itu pada zaman Trump. Saya curiga ke depan itu akan ada virus model baru yang mungkin akan berdampak pada pariwisata, akan ada perubahan iklim. Saya khawatirnya di sana. Jadi misalkan sekarang 2021 adalah tahun vaksin, kita anggap bisa recovery 2022 deh.
Saya khawatirnya lagi, belum nyampe berapa tahun akan muncul virus baru, varian baru. Yang lebih ganas daripada Mungkin lebih ganas. COVID-19 ini. Dan I believe begitu kalau virus itu adalah senjata biologis. Bukan lagi kalau negara-negara besar tuh kan nggak perang lagi pakai nuklir karena mahal. Jadi mereka mungkin akan sebarkan virus ke depan. Tinggal pakai drone aja, jatuhkan aja di sebuah pemukiman di negara yang mereka nggak suka. Jadi itu. Tapi mereka sudah siap obat duluan. Oke. Jadi itu kan namanya teori konspirasi. Ya, saya sebagai seorang marhainis, saya percaya. Berarti senator, ini adalah statement bahwa senator percaya dengan teori konspirasi, termasuk teori konspirasi mengenai COVID-19 yang banyak sekali tersebar belakangan ini. Bukan masalah percaya nggak percaya, COVID itu ada. Statement saya clear, COVID itu ada. Karena saya sendiri sudah mendapatkan suplai foto, ya mungkin ini nggak beredar ya, tapi secara pribadi saya sebagai pejabat, saya mendapatkan footage orang yang sakit COVID itu seperti apa tuh saya dapat. Oke. Orang yang sal di rumah sakit yang penuh ruangan itu ada. Yang sampai kewalahan itu ada. Itu selalu saya dapatkan itu foto. Jadi saya percaya bahwa COVID itu ada gitu ya. Walaupun orang yang meninggal karena COVID itu adalah kebanyakan yang komplikasi ya. Betul. Komplikasi jantung, apakah di ginjal, sudah punya penyakit bawaan sebelumnya. Tapi the virus is there, ada gitu. Nah, mengenai masalah sumber virus itu, mengenai masalah how to manage virus itu, bagaimana sekarang negara-negara besar seperti Cina, Rusia, India, termasuk juga Amerika, mereka sudah prepare vaksin yang dimana mungkin kalau secara logika untuk menemukan vaksin itu mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun, tetapi ini within 1 year vaksin itu ada. Dan Indonesia kan cuma sebagai konsumen saja kan, kerjasama walaupun kita punya Bio Farma. Tapi saya sebagai seorang Soekarnois saya harus percaya dengan konspirasi itu karena dulu Paduka Bung Karno pun dijatuhkan juga dengan teori konspirasi CIA. Oke. Ya, jadi Bung Karno jatuh karena konspirasi Amerika Serikat karena Bung Karno tidak mau menyerahkan tambang emas waktu itu di Papua. Dan juga Bung Karno agak keras tentang perang Vietnam dan Bung Karno waktu itu ingin mendirikan PBB baru, makanya keluar dari PBB, negara barat kebakaran jenggot karena Indonesia sangat hebat sudah membuat konferensi Asia Afrika 55. Oh ini bahaya nih kalau sampai Indonesia yang kaya raya kemudian pemimpinnya hebat seperti Soekarno, kalau ini tetap dibiarin nggak dikudeta, dia bisa menyaingi negara-negara besar, akhirnya dikudeta lah. Sebenarnya itu juga pola yang terjadi ketika Pak Jokowi diganggu. Ketika misalkan itu yang terjadi ketika AWK diganggu. Jadi sebenarnya Bung Karno, Jokowi, Ahok, saya itu sebenarnya punya benang merah. Ada satu kesatuan. Ada kesatuan. Karena kami ini kan jujur saja, mungkin saya ini adalah orang di Bali yang nggak pernah bohong ya. Saya dididik sama orang tua tuh, saya nggak pernah berbohong. Saya nggak ada yang namanya hal-hal cheating itu enggak gitu. Dalam artian adem-adem aja, dan saya sudah tuntas sama diri sendiri kan. Usia umur 36 saya sudah pejabat loh. 34 saya sudah pejabat, sudah jadi DPD, saya sudah doktor termuda. Secara materi saya sudah platformnya sudah nyaman gitu, apalagi sih sebenarnya gitu yang dibutuhkan seorang AWK. Sedangkan ada orang baru jadi DPD mungkin udah pensiun misalkan jadi pejabat udah umur 70 baru jadi DPD. Saya beruntung bisa menikmati ini lebih awal dan ini kan. Nah, mungkin itu yang dianggap ini yang anggap pro rakyat ini bahaya, ini harus disingkirkan dulu. Tetapi kan ada kuasa Tuhan. Ya, makanya semua agama pun yakin tidak peduli sekalipun banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, tapi jika ada satu tangan Tuhan itu kan menyelamatkan kamu. Dan itu kan terjadi sekarang, bagaimana Pak Ahok survive, Pak Jokowi sehat panjang umur, AWK dari beberapa kali difitnah, videonya dipotong. Saya juga kemarin ada satu yang menganiaya begitu di kantor DPD. Di kantor kemarin. Tapi kan saya kan tetap sehat,
dan tetap semangat gitu. Dan perjuangannya tetap berlanjut dan followersnya tambah banyak, baik itu konstituen politik, baik secara sosial media, dan ketika saya datang kemana-mana masyarakat terbuka sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada masalah gitu. Dan mereka tahu itu cuma caleg gagal aja Ji, itu cuma orang yang takut nanti Aji Weda karena nyalon gubernur tahun 2023 gitu ya. Biarin aja mereka terintimidasi. Cuman mungkin salah saya di mata mereka, mungkin karena angka saya pemilu kemarin tuh tinggi bener gitu. Mungkin itu mungkin dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Tapi jadinya kesel sendirilah mereka ya. Kesel, bingung, mungkin duitnya udah habis. Ini kok ada satu anak muda ngambil suara banyak bener gitu. Ya itu kan karena saya lahir kan tanpa kampanye, saya lahir tanpa baliho. Saya seorang guru kan begitu, saya nggak punya ormas seperti mereka-mereka, dan saya tidak direkomend sama partai politik. Dan bergeraknya independen. Dan masyarakat yang mencoblos saya itu memang niat, mereka memang dari hati gitu loh. Jadi dari 5 lembar kertas yang besar-besar sebesar koran, mereka memang niat untuk mencoblos. Makanya ketika saya ada masalah atau ada tantangan, mereka tuh setia kok, nggak bergeser sedikit pun sebenarnya. Ya bahkan malah yang kemarin nggak milih sekarang jadi milih begitu aja. Oke. Dari kemiskinan ini berpengaruh nggak sih sama tingkat pendidikan, Senator? Iya. Menurut Senator, karena kan si COVID ini menyebabkan banyak aspek tertunda termasuk pendidikan juga. Benar. Ini bahaya banget untuk generasi muda kita, karena sekolah daring itu nggak menjamin pendidikan bisa berlangsung dua arah gitu. Iya. Menurut karena aspek pendidikan, kalau menurut saya aspek pendidikan itu juga ada yang namanya sosial ya. Jadi ada interaksi. Tidak hanya si siswa atau mahasiswa itu hanya harus duduk di dalam kelas, kemudian mereka menjadi pintar. Bukan hanya seperti itu sistem pendidikan. Kalau di Tridharma perguruan tinggi itu kan ada yang namanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Harus ada human interaction. Nah, itu yang hilang selama setahun ini. Nah, tetapi tidak masalah. Saya merasa berterima kasih atas jasa dari guru-guru, anak adik-adik yang kelas 12, yang kelas 9, yang sekarang mau tamat lewat jalur PDF gitu ya. Jadi dalam artian udah nggak ada UN gitu ya. Bayangkan tamat sekolah, nggak ada praktek dan tatap muka selama the whole year. Ya, jadi beruntunglah kita-kita yang pernah mengalami masa muda ya. Tapi it's okay, pengorbanan mereka kita hargai, dan semoga bulan Juni besok tahun ajaran sudah bisa ada kelas yang ini. Dan saya yakin, saya agak sedih juga melihat data, banyak laporan, banyak aspirasi masuk, Ji, saya nggak bisa ngelanjutin kuliah, saya terpaksa harus DO. Dari pemilik-pemilik sekolah juga lapor ke saya nggak dapat siswa loh, saya nggak dapat mahasiswa, sampai tutup. Ya, mereka hanya satu kelas, hanya 5-6 orang. Jadi sangat dahsyat karena sekarang orang memiliki uang, prioritasnya adalah sembako dan kesehatan. Ketahanan pangan yang diutamakan. Ketahanan pangan. Jadi mereka tidak ada prioritas adalah untuk yang namanya prioritas terkait dengan pendidikan ya, karena pendidikan mahal seperti itu ya. Berarti kampusnya Senator gimana menyiasati hal ini? Kalau saya ya adem-adem aja, aman aja gitu ya, karena bahkan justru tahun lalu kita serahkan beasiswa kurang lebih nilainya 12 miliar. Tahun ini kita juga ya mungkin sekitar 10 miliar gitu ya. Itu kan nggak sedikit, Senator. Iya. Membagikan beasiswa sebanyak itu. Dan itu sudah 20 tahun yang lalu. Sudah jadi 20 tahun yang lalu. Dan terutama saya push itu pada saat saja saya menjadi rektor. Nah, pada saat saya menjadi rektor itu selama 5 tahun ini program memang saya establish benar untuk menolong anak-anak yang tidak mampu ya. Ya minimal mereka ya sudahlah kita subsidi, mereka bisa kuliah 4 tahun ya, mereka tidak usah pikirin uang gedung, SPP, yang penting kamu datang masuk kampus, kamu sekolah yang baik, Tridharma yang baik. Dan sekarang adalah tahun yang ke-20 seperti itu ya. Jadi kita praktek aja, nolong orang aja gitu ya. Sama juga pada saat sembako begitu, saya sisihkan gaji dari bulan Maret sampai sekarang. Siapapun itu dari latar belakang agama apapun, silakan kalau ada apa datang ke kantor DPD, ambil aja gitu. Kalau ada mau kitab suci, ada yang perlu obat, perlu apa.
Bukannya buat saya, buat apa sih kita harus perhitungan ya? Atau juga besok kita mati nggak bawa ini, nggak bawa harta ya? Yang dibawa adalah karma. Karma dan amal. Oke. Ya kita nggak paham loh sampai kapan. Jadi sebenarnya nggak usah ada cita-cita deh. Nanti misalkan ke depan mau bagaimana untuk bisa bernafas sekarang udah bersyukur. Makanya doa saya tiap pagi, ya terima kasih Tuhan diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma sebenarnya gitu loh. Sudah dikasih pinjam nafas loh. Kita nggak tahu, apalagi sekarang dengan teori konspirasi ini kan akan menurunkan jumlah populasi umat manusia sebenarnya. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar, Amerika itu sudah 500.000 orang loh meninggal karena COVID. Bayangin aja, ini belum ada fase 2, fase 3. Mau tidak mau belum ada jaminan. Makanya kita bisa melewati 2020 itu udah bersyukur. Makanya saya ajak anak-anak muda ya, terutama juga dari audiens dari K-Talk ini, dengan kita bisa survive hari ini ya, selama ya sederhana saja kita sudah beruntung loh. Sudah deh, karena ini sudah alam semesta yang ngatur, gitu aja. Dari kampus yang ternyata masih bisa stabil, ini mahasiswa-mahasiswa terbaiknya ada dipekerjakan nggak? Maksudnya dibantu untuk mencari pekerjaan dengan situasi seperti ini, atau sebelum-sebelumnya udah melakukan seperti itu, Senator? Kita ada yang namanya forum alumni. Nah, jadi kan sebenarnya dari perguruan tinggi yang pernah saya pimpin, yang dibangun oleh almarhum ayah saya dan Bung Karno, ada 2 perguruan tinggi yang dibangun Bung Karno tahun 62 itu UNUD, yang satu adalah Universitas Marahain yang sekarang jadi Mahendra Data. Tahun 63. Jadi memang misi kita ini membela merah putih, misi kita adalah membela kaum Marahen yang tidak punya. Nah, kita beruntung sekali di era Pak Jokowi, di era satu jalur ini, justru kesempatan untuk para alumni untuk berkarir misalkan di pemerintahan atau dimanapun itu cukup baik. Seperti itu. Dalam artian kesempatannya lebih besar. Nah, jadi forum alumni ini kan banyak ada di pemerintahan, banyak di TNI Polri, banyak juga menjadi profesional di komisi-komisi. Jadi mau tidak mau mereka lah yang membuka sebenarnya lapangan pekerjaan. Jadi dan mereka sudah ngerti deh, kalau sudah dapat ijazah dari Universitas Marahain, Bung Karno, Pak Jokowi sudah hadir, satu-satunya perguruan tinggi yang didatangi semua presiden itu cuma Mahendra Data di seluruh Indonesia loh. Nah, dan waktu itu saya bangga sekali juga bahwa perguruan Unmar ini ditunjuk oleh negara menjadi ketua steering komite. Rektor kami ditunjuk untuk menjadi ketua dari perguruan tinggi anti radikalisme. Bahkan ketika Pak Presiden, Pak Menteri datang, yang diajak ke panggung yang berpidato bukan rektor perguruan tinggi negeri ya di Jawa misalkan, tapi justru kami. Nah, dari sanalah saya tahu bahwa ini artinya aset yang luar biasa, karena dulu juga kita pernah survive zaman Soeharto 32 tahun kan dikuyo-kuyo, diganggu kan begitu, karena mereka benci sama ajaran Bung Karno. Sekarang mungkin karmanya berbalik ya. Ya, jadi kita bisa mendirikan kampus setiap tahun satu kampus baru, kita bisa mendirikan 8 museum, dan mungkin karma-karma 32 tahun ketika kami ditindas itu mungkin dibayar sekarang sama semesta gitu loh ya. Nah, dan sekarang menjadi salah satu perguruan swasta yang akan menjadi yang terbesar dari segi kuantitas ya, number begitu. Ya kita jalani aja. Yang penting jangan pakai fasilitas dalam aji mumpung tuh jangan. Saya nggak mau. Jadi dalam arti mentang-mentang saya pembinanya senator itu enggak, saya biasa aja, profesional aja kok begitu. Sesuai kinerja dan memang sesuai kemampuan yang layak ya. Ya, kemudian layak. Dan satu hal yang mungkin yang baiknya kan di tahun ini itu saya selaku Dewan Penyantun dan Pembina kan juga memberikan schooler S3 dengan UNUD ya. Jadi karena S3 di UNUD bagus, saya memberikan intens 1 tahun itu sekitar 2-3 miliar gitu untuk siapa sih yang mau sekolah S3 doktor gitu ya, anak muda Bali gitu yang mau, dan banyak peminatnya. Karena kalau sudah doktor itu tentu kalau udah kerja gajinya beda, karirnya beda, dan promosinya cepat. Nah, jadi saya juga mendorong anak-anak Bali kalau mampu ya, bukan saja secara keuangan tapi mampu otaknya belajar terus, ayo dong jadi PhD, jadi doktor. Apalagi sekarang menjadi presiden, rencananya undang-undang pemilu itu menjadi presiden, menjadi anggota dewan, itu sedang ada usulan minimal S1. Udah nggak SMA lagi minimal. Sudah ada standarnya. Kemarin ada perdebatan sih, tapi negara mengarah ke sana.
Justru itu lebih baik dong harusnya senator. Memang harusnya begitu, karena begini, kenapa saya setuju memang harus pendidikannya tinggi ya. Ya tentu kan moral juga, percuma juga. Seperti kemarin ada 2 menteri juga, ada yang profesor, ada yang ada pejabat yang profesor, doktor, tapi kalau korupsi kan juga moralnya juga jelek Ya, juga. sangat disayangkan sih Tapi sebenarnya. kalau bisa, you pinter, you doktor, tapi you juga jujur. Sama seperti Bung Karno. Bung Karno itu kan peraih 26 gelar doktor honoris causa dari seluruh dunia, 26. Jadi Bung Karno itu juga berambisi untuk menjadi seorang pintar. Bung Karno haus akan dengan ilmu. Uh-uh. Ya, jadi Bung Karno itu rantau dari Surabaya ke Bandung, kuliah di ITB Bandung dulu, di Sekolah Teknik Bandung, sekarang ITB, menjadi insinyur. Karena Bung Karno tahu kalau saya nggak sekolah tinggi, kalau saya cuma ada di kampung saja, hanya ada di desa saja, saya nggak ngerantau, saya nggak akan pintar. Nah itulah sebenarnya yang saya tiru. Makanya saya dari Bali, saya merantau ke Jakarta, saya sekolah di Australia, saya dapat sekolah pendidikan di Amerika untuk meniru Bung Karno sebenarnya. Karena orang tuh semakin banyak belajar tuh semakin bagus. Dan kalau ada anggota dewan syaratnya itu minimal sarjana, saya mendukung. Karena kenapa? Masyarakat ini harus paham yang dibahas di legislatif itu kan paper. Papernya segini tebalnya. Di paper tuh ada kata-kata yang jelimet. Ada undang-undang, pasal-pasal. Dan ada banyak istilah tentunya. Banyak istilah, banyak belum angka statistik, dan banyak kajian akademis. Nah, bayangkan saja kalau seandainya ada tokoh yang dia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, nggak pernah buat skripsi. Misalkan hanya tamat SMA, SMK, kemudian jadi anggota dewan, atau yang kejar paket nih. Ya, saya bukan meremehkan, tetapi pengalaman saya lihat mereka nggak mampu. Terus untuk apa masyarakat memilih si dia ini? Hanya karena kalau dia nggak mampu membuat peraturan, membuat aturan. Kalau cuman menjadi anggota dewan, cuman mau bagi sembako, cuman mau misalkan donor darah, cuman mau datang ke pura sekedar sembahyang, maupun juga menyumbang pura-pura, ya nggak usah jadi anggota dewan, jadi tokoh aja bisa kok, jadi raja aja bisa. Saya juga bisa kok. Bisa ya, jadi begitu ya, benar. Iya kan? Benar. Semua orang bisa kayak gitu. Semua orang bisa, begitu ya. Sekedar razia nasi perut lapar gitu, bisa aja. Tapi kalau memang ingin menjadi anggota dewan, dan itu duduknya lama loh. Sebelum pandemi itu, atau sekarang deh rapat webinar atau Zoom, itu dari pagi sampai pagi. Saya tuh kalau duduk di Senayan, walaupun kursinya empuk ya, itu dari pagi sampai malam membahas aturan. Bayangkan kalau nggak ada stamina, kalau kita nggak terbiasa ada di ruang kelas kan. Kalau saya dulu doktor 3 tahun kan disertasi tebel tuh. Ya bahasa Inggris pula gitu ya. Jadi kalau udah biasa di meja begitu ya santai aja. Take it easy. Tapi orang yang nggak biasa, misalkan ada mantan preman gitu ya. Atau mantan ormas. Mantan ormas tiba-tiba jadi anggota dewan. Kan banyak tuh. Iya. Coba lihat, suruh aja pidato. Di Bali banyak kok, suruh aja pidato. Gimana modal pidato? Makanya sebenarnya banyak teman-teman anggota dewan itu nggak mau ngundang saya karena malu, kalah pamor gitu loh. Kalau saya kan, jadi misalkan nih saya perhatiin di Banjar, saya perhatiin aja, kan lihat aja dulu situasi masyarakat ya. Kalau mereka pidato, mohon maaf, masyarakat ngobrol loh, karena nggak ngerti. Pertama mungkin ya karena memang nggak nguasai, yang kedua mungkin karena taksu ya. Itu kan orang tuh bisa punya taksu karena belajar. Bung Karno punya taksu karena insinyur. Pak Jokowi karena seorang insinyur UGM loh. Ya, yang kalau Pak SBY ya karena profesor beliau gitu ya. Ya, jadi memang harus hebat seperti itu ya. Makanya kita bangga juga sebenarnya. Saya bukan bermaksud meninggikan orang berpendidikan, tapi hayo dong bermoral juga. Ya, artinya jangan korup, jangan memperkaya diri sendiri begitu. Sebenarnya lebih kepada moral etik sebenarnya. Kalau kepintaran itu bonus gitu aja. Moral yang pertama diiringi pendidikan yang juga berjalan seiringan. Perfect. Contohnya Bung Karno, nggak usah cari yang lain. Bung Karno, Hatta, perfect. Itu the great example untuk Indonesian youngsters. Udah, beliau seorang doktor, penemu teori, orang pinter, orang sekolah, baru mimpin
Ya, seperti Bung Karno buat konferensi Asia Afrika, datang, beliau menguasai 7 bahasa. Bagaimana beliau waktu itu bicara sama Presiden Rusia untuk membebaskan sebuah masjid itu yang ada di Rusia. Kalau tidak ada mampu diplomasi nggak bisa. Bagaimana beliau mengundang Raja Thailand dan Perdana Menteri India ke Tampak Siring, menginap di istana dan dipengaruhi beliau-beliau ini. Makanya Thailand baik sama kita, makanya India baik bener sama kita. Jadi sebenarnya lewat diplomasi sebenarnya. Ya seperti tadi yang Baskara sebutkan, Arya Wedakarna Duta Besar UPF PBB. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, kalau saya nggak bisa pendidikan, mungkin orang nggak tunjuk saya jadi duta besar. Amerika nggak mau tunjuk saya jadi warga kehormatan, gitu maksudnya. Jadi pendidikan tuh jenana nomor 1 buat saya. Dari banyak bersekolah sampai akhirnya keluar negeri jadi dokter termuda, akhirnya membuat senator membuat kebijakan pertama kali di Bali, yaitu sebuah movement bernama Sukla Satyagraha. Ini kan nggak banyak nih ada pemangku jabatan yang berani untuk melakukan movement sebesar dan sekeras itu. Jadi movement ini apa sebenarnya, senator? Jadi setiap pemimpin itu akan dikenal kalau pemimpin itu meninggalkan 2 jejak. Itu disebut landmark atau legacy. Jadi legacy pemikiran dan legacy fisik. Kenapa Arya Wedakarna meninggalkan 2 jejak ini? Ya, yang pertama misalkan legacy fisik, saya bangun patung-patung. Ya, patung Bung Karno, patung Dewi Danu, saya bangun juga museum-museum, ya. Saya bangun istana-istana, saya bangun sekarang di Jemberana sekarang sedang ada huge project di sana. Itu adalah agar orang tahu, oh ini beliau loh yang buat. Sama seperti Bung Karno meninggalkan Grand Bali Beach, meninggalkan Monas, ya, ada legasinya gedung MPR, Gelora Bung Karno, stadion olahraga. Itu adalah fisik. Nah, yang kedua, pemimpin itu lahir dari pemikiran. Contoh, bagaimana sebenarnya Arya Wedakarna menemukan atau mempopulerkan istilah Sukla Satyagraha, Bali berdaulat. Itu sama saja misalkan dengan Bung Karno menemukan Marhainisme, jas merah, berdikari, yang masih sampai saat ini masih dipakai oleh semuanya. Jadi seperti sekarang movement yang tadi itu, karena kalau movement itu dibuat tanpa embel-embel tujuan politik, itu alam semesta akan membantu. Ya, tapi kalau ada misalkan embel-embel politik, misalkan seperti kita lihat sekarang bagaimana pemerintah lokal ini membuat program yang buat saya mungkin gregetnya kurang ya. Entar aja misalkan nih ganti bupati nih, atau besok misalkan ganti gubernur, mungkin programnya akan hilang, nggak akan ada yang ingat. Karena itu kan karena niatnya bukan goodwill, niatnya bukan untuk preservasi value, tapi niatnya biar dia populer, akhirnya terhapus. Ya banyak kok yang program-program bagus yang akhirnya digantikan oleh penggantinya. Nah kalau mengenai Sukla Satyagraha dan kemudian kemarin termasuk juga ribuan pengusaha arak yang saya bina, buat saya bahwa ini anak-anak ini sudah mulai nih, kalau datang ke warung nanya, Bu, Mbak, ajengannya mau belanja nih, Sukla nih gitu loh. Itu kan dari hati mereka. Begitu. Kemudian bagaimana, saya tidak anti sama yang lain, tapi yang penting sekarang ayo dong masuk ke warung kecil, masuk ke tempat-tempat yang memang selama ini mungkin perlu kita bantu. Ya, buat saya juga kenapa saya selalu posting 1 hari itu saya selalu ada jadwal minimal 1-2 ke warung baru. Itu sudah ada di agenda protokol itu. Jadi saya mampir sekedar saya nggak gengsi kok untuk ngajeng di sana bagaimana, yang penting bersih kan begitu. Mereka itu nggak butuh apa-apa, mereka itu cuman butuh ditemani, diberikan support, dipuji. Ibu makanannya enak nih, kasih masukan. Oh ini kurang ini, Biang ini kurang ini makanannya, nanti tolong dong papannya diperbaiki bagaimana. Dan mereka ingat loh. Jadi bayangin aja kalau seandainya misalkan saya datang aja mereka begitu, ini sudah merupakan gerakan yang luar biasa. Karena gerakannya cuma nggak di mulut. Nggak hanya sekedar admin saya posting sukle tapi saya nggak praktek, kan saya praktek turun pasang stiker, saya kasih penghargaan, jadi masyarakat tahu oh kalau ini konsisten, itu aja sih. Nah, Sukla Satyagraha ini berlaku untuk pedagang Bali aja atau untuk non Bali juga yang memang
kita tahu kan banyak juga pedagang-pedagang di sini ya. Ada yang orang Bali asli, ada juga yang pendatang, seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau sukle ini kan berasal dari bahasa Sanskerta. Bahkan orang-orang Bali saja yang misalkan mereka menjual daging sapi itu nggak bisa dapat sukle. Walaupun mereka orang Hindu misalkan ya nggak bisa karena kita strict. Kalau ini hanya cukup adalah untuk yang memang disarankan sesuai dengan agama ya. Kalau misalkan di Muslim kan ada makanan halal ya, halalan toyiban, ada halal. Memang pasti kalau halal pasti nggak boleh ada babi kan begitu. Sama juga begitu ya. Bahkan saya juga tegas kalau ada orang Bali misalkan yang masih jual soto sapi itu nggak bisa. Karena itu ada nilai agamanya, drestanya ada kan seperti itu. Jadi kalau gerakan Satyagraha ini adalah lebih kepada empowerment orang Bali siapapun itu ya Satyagrahanya. Karena kita kan ekonomi Pancasila. Tapi kalau sukle itu kan merek seperti halal sebenarnya ya begitu. Dan buat saya membantu karena ada Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan memang di Bali tidak begitu banyak kan karena mayoritas Hindu, tetapi buat saya dibanding you pakai branding haram, mending pakai sukle yuk gitu. Kan nggak enak kan babi guling haram. Kesannya kesannya gesekan ya. Udahlah babi guling sukle. Nah, kita sudah punya. Jadi sebenarnya lebih menghaluskan sebenarnya. Ya itu tujuannya di sana. Jadi nggak ada nyaingi macam-macam nggak ada niatan itu nggak. Jadi empowerment aja. Oke. Nah, Senator pernah punya pengalaman untuk ngasih stiker sukle atau merek dagang sukle ini ke pedagang yang paling nyentrik atau paling ini nggak sih, yang paling kayak beda aja gitu konsepnya. Ada punya pengalaman seperti itu nggak? Sebenarnya kalau incognito, saya diam-diam datang tanpa protokol sering gitu ya. Cuman kan kadang-kadang biasanya di lapangan lah yang terjadi excitingnya luar biasa kan begitu ya. Pada saat saya datang bagaimana kemudian kadang-kadang misalkan mereka kan mau kasih gratifikasi gitu ya, udah rombongan ini dari AWK nggak usah bayar, saya nggak nolak, nggak boleh. Saya kalau ngajeng, kalau makan belanja apapun saya harus bayar, karena saya kasih contoh, nggak mungkin dong pejabat minta gratis itu nggak boleh. Sekaligus bentuk support atas usaha mereka. Jadi buat saya larang itu enggak. Dan rata-rata banyak itu yang pasang foto saya gitu, kalau stiker mereka ini. Dan mereka lebih terbantu sebenarnya begitu ya. Jadi apalagi sekarang kemarin kan juga ada temuan misalkan kalau sukle itu sebenarnya dia agak lebih ketat ya. Misalkan lebih bersih, hampir sama, ada doa, ada yang orang Bali bilangnya ada ngejot saiban. Itu mereka harus kasih persembahan dulu sebelum berbuka jualan, ada doa-doa hampir sama dengan Muslim. Ya, dan buat saya itu mengedukasi. Kalau yang nyentrik semua banyak dan banyak yang improve aja yang bagus. Yang lebih berkembang seperti itu. Ya, saya pernah resmikan yang namanya salah satu fast food ya, fried chicken ya, ada namanya begitu. Yang dulu awalnya mereka bangun cuma 1-2 ruko. Tapi within 5 years mereka bisa punya gudang besar. Sekarang cabangnya lebih dari 200. Kita support bener itu, tapi tolong dijaga kualitas agar jangan kalah dengan fried chicken dari Amerika. Sekarang produk lokal ya. Ya, berhasil. Sekarang berhasil dan basar-basar anak-anak muda diadakan di sana. Jadi ngapain sih? Ini salah satu franchise ayam goreng yang udah banyak orang tahu berarti. Itu. Ya pokoknya ada deh, pokoknya saya resmikan gudangnya. Begitu ya. Jadi buat saya dukung, saya support itu. Ya bahkan yang penting uang rupiah itu dikembalikan ke pengusaha lokal. Ya, kalau misalkan kita cuman hedon hanya untuk ke merek Amerika, misalkan begitu kan pasti larinya ke Amerika ya. Iya. Ngapain sih ekonomi Pancasila ya kalau memang ada dengan kualitas hampir sama kenapa enggak gitu. Dan kita harus memberikan edukasi. Misalkan ketika saya agak mungkin di Bali ini nggak pernah saya belanja di minimarket berjaringan. Saya jarang bener gitu ya, paling pinjam toilet gitu ya. Tapi sama ngambil uang di ATM. Ya bener. Tapi karena saya ingin mendidik, karena pertama yang saya nggak setuju itu kenapa kok pemerintah lokal itu mengizinkan mereka masuk ke desa-desa? Iya benar-benar. Seperti kemarin itu, saya datang ke Kintamani. Di daerah Kintamani itu banyak bener ada minimarket. Sedangkan saya lihat depan kiri kanannya ada warung biasa. How come? Ini kepala desanya bagaimana? Di seluruh Bali deh. Kenapa kok sampai masuk desa? Kenapa nggak bisa tiru Banyuwangi?
Di Banyuwangi kan nggak ada, karena kebijakan bupatinya bagus. Blitar itu nggak ada. Oke. Iya, jadi bupati-bupati di Jawa tuh malah lebih nasionalis dan Pancasilais. Itulah yang disebut berdikari di bidang ekonomi Bung Karno. Tapi kalau di Bali, masuk desa, masuk semua. Sedangkan orang-orang yang mungkin punya warung, ibu-ibu yang sudah puluhan tahun tuh akhirnya dia mau nggak mau bangkrut kan. Ya itulah namanya. Yang itu yang nggak saya setuju. Dan ini salah pemimpin. Dan itu lokal. menjadi ini ya, apa namanya, makanan dan minuman khas daerah tersebut. Saking banyaknya ada ruko-ruko minimarket, jadi sampai mau kemana nih, ke situ aja gitu. Iya, jadi mereduce, jadi permintaan ya. Padahal, tapi sekarang gini deh, orang Bali nggak boleh nyalahin orang, nggak boleh kita istilahnya fitnah gitu ya. Iri. Gitu. Dengki. Sekarang kita harus mulat sarira jengah dulu. Kenapa sih kalau ada minimarket begitu, kenapa kita nggak buat? Jadi energi kita jangan hanya dihabiskan untuk mengurusi kesuksesan orang. Dan marah-marah aja terus. Jadi kalau misalkan di desa ada yang punya ruko nganggur, kalau buat ini kan modal nggak banyak kan, ayo buat konsepnya sama. Dengan lighting yang sama gitu, kemudian konsep dengan penataan barang, buat aja yang sama. Nggak nyampe 100 juta tuh modal tuh. Sedangkan itu uang itu kan ngalir terus begitu. Makanya sebenarnya di konsep Bali itu kan ada yang namanya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, catur warna. Waisya ini pedagang. Harusnya setiap keluarga itu ada yang berdagang. Makanya orang Bali kan punya anak 4. Ya, satu nih harus ada yang berdagang, karena berdagang itu tiap hari dia ada punya rezeki, dia dapat uang masuk tiap hari. Jadi jangan semuanya pengen jadi PNS, jangan semuanya pengen jadi pejabat, nggak bisa. Ya jangan semuanya mungkin ingin menjadi rohaniawan, nggak bisa. Harus ada satu dagang. Direlakan anak nomor 3 ini Waisya ini pedagang, saudagar istilahnya. Itulah supply duit sebenarnya, makanya Dharma, Arta, Kama, Dharma dan Arta ini survive, uang ini survive. Makanya yang bisa bertahan di pandemi ini kan orang yang punya dagang, punya warung. Betul. Bener nggak? Bener. Iya bener. Kalau nggak gitu, semua akan mati aspeknya. Iya, namanya kebutuhan makan. Bisnis makanan deh. Kenapa bisnis makanan survive, warung-warung? Karena orang tuh tiap hari butuh makan. Dan mereka kan ada satu rasa nggak pingin di rumah kan begitu. Sesekali juga keluar beli lauk begitu. Dan itu keuntungannya 70%. Jual makanan 20.000 itu modal kan cuma 7.000. Benar. 13.000 tuh untung. Coba lihat ada nggak di sini catering kalau sebelum pandemi ya, yang memang misalkan yang nggak mampu gitu, kaya semua, karena bisnis makanan. Gitu. Pokoknya buat saya, ayo dong entrepreneur, menjadi entrepreneurship itu. Jangan hanya melulu jadi pegawai gitu, jadi buruh gitu, jangan. Kita harus benar-benar ada usaha. Satu kaki itu di usaha. Begitu. Kalau enggak kan seperti sekarang Bali tutup begitu sampai nggak tahu sampai kapan, susah juga kita. Dan akhirnya masyarakat di Bali sadar bahwa sektor yang ada di Bali itu nggak selamanya bisa bergantung di sektor pariwisata aja. Sektor pariwisata Bali itu banyak tantangan, bukan artinya kurang bagus ya. Cuman sekarang saya open terus terang aja. Pak Jokowi ini sedang membuat 10 Bali baru. Ada Mandalika di NTB, Raja Ampat, ada juga Borobudur, ada Danau Toba, ada Bromo. Kemudian ada Labuan Bajo di NTT, ada 10 Bali baru. 10 Bali baru, namanya juga Bali baru. Waktu itu Pak Menteri rapat menentukan nama Bali baru, memang diskusi sama kami di DPD. Dan waktu itu saya sebagai Komite 3, saya izinkan aja, nggak apa-apa Pak, tapi kunci ya, jangan ada Bali lama. Kalau Bali baru, lokomotifnya adalah Bali. Tapi you bawa duit Jakarta, APBN bawa ke Bali gitu. Kami jangan ditinggalkan. Oh siap Pak Senator. Waktu itu zaman Menteri Jokowi yang pertama tuh Menpar, Pak Arief Yahya waktu itu. Waktu itu saya juga sempat menolak yang namanya wisata syariah di Bali. Saya sampaikan. Itu kan sempat booming banget tuh. Ya, berita tersebut. Jadi waktu itu kan saya bicara apa adanya karena Bali kan sudah punya perda tentang pariwisata Bali tahun 2012 yang jelas sekali kata-kata di undang-undang itu bahwa yang berdasarkan budaya agama Hindu. Jadi biarkan saja pariwisata di NTT, di Papua, di Manado yang mayoritas agama di sana biarkan saja, tapi jangan semuanya memakai konsep. Kalau mau ada wisata halal ya silakan misalkan di Aceh atau misalkan di NTB kan begitu. Ya bisa-bisa saja. Dan Bali selama ini kok friendly kok semua. Kita kan selalu sedia. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau buat saya ke depan pariwisata ini bukan menjadi utama lagi. Kita lebih penting turis yang berkualitas.
saya anti turis backpacker. Ya, saya anti turis murahan. Turis yang nggak mau datang ke villa tapi datangnya ke kos-kosan. Ya, turis yang datangnya kemana? Datangnya itu nggak makan di restoran tapi makannya jenggo. Sama kayak kita. Terus ngapain kita butuh bule miskin? Sedangkan mereka buang air, buang sampah, narkoba, free sex, AIDS, nyebarkan semua di Bali. For what? Bali ini nerima 8 juta turis sebelum pandemi. Kalau mau, saya terima 4 juta aja, tapi platinum semua. Berkualitas semua Berkualitas semua, belanja nggak nawar, makan di restoran kami, mereka pakai pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi lebih baik begitu. Dan masalahnya kan konsep itu nggak ada. Coba tanya sama pemerintah Provinsi Bali, gubernur, bupati, wali kota. Sejauh ini ya, saya periksa nggak ada konsep itu. Ya. Contoh Bhutan, negara Bhutan itu negara Buddha kerajaan. Mereka itu hanya keluarkan visa, kalau tidak salah setahun cuma 250.000 visa. Jadi orang datang ke sana tuh rebutan, dan orang yang bisa datang tuh orang kaya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya datang ke Raja Ampat. You kalau nggak punya uang banyak nggak bisa datang ke Papua. Benar banget. Jadi Raja Ampat, Labuan Bajo itu premium. Anda harus siapkan uang $1.000 dulu loh, beli tiket pesawat. Nyampe sana Anda harus naik perahu sampai sana, juga hotelnya juga lumayan di atas, lebih mahal dari Bali hotelnya. Kemudian untuk sewa bootnya juga luar biasa. Jadi buat saya hitung-hitung kemarin nih kalau nggak $1.000-2.000 nih nggak bisa. Tetapi rame. Dan karena makanya bisa berkualitas. Kalau sini kan murahan. Karena konsepnya nggak ada kan. Makanya sudahlah. Nanti deh suatu saat kalau misalkan saya ada di tempat yang tepat begitu ya, kita rubah semua ini. Kasihan masyarakat kita begitu ya. Konsepnya nggak ada seperti sekarang, hanya diberikan himbauan, nggak ada solusi loh. Bener nggak? Oke. Saya sempat melihat postingan senator beberapa hari yang lalu. Ini ada yang berkomentar di postingan solusi dari AWK. Menurut senator gimana? Apa sih ini tulisannya itu yang ini? Fokus pada prokes ya. Oke, jangan ya take away. Itu gimana pendapatnya gimana? Kalau menurut senator gimana tuh dari komentar netizen warga 0361? Iya. Jadi gini ya. Saya juga nggak paham. Jangankan masyarakat. Ini saya nih pejabat negara loh. RI gitu ya, yang kami aja kadang-kadang dengan kebijakan pemerintah lokal ini kadang-kadang kaget-kaget. Pertama yang buat kaget itu kan pertama itu tahun lalu itu kan ada rencana nyepi mau 3 hari kan, yang diungkap oleh seorang tokoh adat gitu. Itu kan saya sampaikan udah tuh viral, saya tolak itu 3 hari. Nggak boleh you permainkan hari raya. Kalau mau buat PKM aja, tapi jangan nyepi 3 hari. Ini besok ini nyepi juga rencana 4 hari, 3 hari 4 hari loh. 3 hari. 3 hari nggak boleh. Ya nyepi ya 1 hari aja cukup. Terserah nanti ke depan istilahnya apa. Jangan permainkan nama agama gitu loh maksudnya ya. Kalau mau libur gitu. Jadi mulai dari bulan Maret itu seperti itu tahun lalu. Kemudian kita kaget diundur. Kemudian September kemarin kan di-prank lagi kan. Katanya September akan dibuka. Kena prank. Prank dong. Wah, prank itu prank yang pertama tuh. Kemudian yang nomor 2 itu pada saat jelang Natal. Desember ya, orang udah booking, sudah semua, sudah bayar DP, udah mulai semua exciting datang ke Bali, tiba-tiba ada pengumuman. Dan anehnya waktu itu hanya Bali dan beberapa provinsi yang terpilih seperti itu. Maksudnya yang zona merah banyak sebenarnya, tetapi kenapa Bali dikorbankan begitu? Sekarang kita perpanjang lagi sampai Februari. Nanti besok perpanjang lagi sampai nyepi. Nanti akan perpanjang lagi, pemerintah akan perpanjang lagi setelah Lebaran. Yang penting habis vaksin. Makanya, tapi saya sudah ketemu angka great number untuk deklarasi bebas COVID itu 17 Agustus 2021. Itu pasti akan. Semoga nggak kena prank. Saya aja sebagai pejabat kena prank. Iya bener gitu loh. Masyarakat Bali pun juga kena prank. Kena prank dalam artian begini. Yang saya sayangkan gini, peraturan tuh boleh lah. Kita kan harus. Saya nggak mau keras selama ini. Kenapa AWK nggak mau keras? Karena saya hargai Pak Jokowi loh. Ini kalau nggak Pak Jokowi, saya udah ngomong dari dulu. Saya udah nggak takut apapun. Ya masalah jering misalkan ya, yang sekarang kita lagi usaha sedang revisi undang-undang ITE. Kita nggak mau ada orang seperti Jering itu yang dipenjara hanya gara-gara dia kritis misalkan. Anak-anak muda kan seperti itu. Kemarin seperti ada yang viral,
Ya mungkin disuruh minta maaf begitu ya. Ini kan sebenarnya represif bener ini. Yang saya yakin itu Jokowi nggak tahu menau. Cuman pemerintah di bawahnya saja cari muka gitu aja. Saya tahu ini cari muka semua. Nakal. Ya, cari muka, kemudian juga nakal, juga dia memanfaatkan untuk keuntungan ekonomi dia sendiri. Nah, solusinya begini saja. Harusnya seperti tadi masalah PPKM. Ya, saya usulkan sistem take away aja. Saya sudah kirim surat ke presiden. Bali tuh buka, kita fokus pada 5M, 3M, 5M terserah. Tetapi kita normal saja, seperti di Turki kan normal. Seperti di beberapa negara tuh normal. Jadi yang penting masyarakat ini sudah mulai diedukasi bahwa urusan keselamatan jiwanya dia itu sudah merupakan urusan pribadi. Kalau you besok mati karena COVID, ya sudah gitu loh. Ya sudah terima aja. Sama seperti orang ngerokok kan. Benar. Pemerintah kan nggak bisa larang pabrik rokok, tetapi mengedukasi. Banyak rokok akibatnya kanker. Akibatnya nanti paru-parunya hitam seperti ada di gambar. Jadi seperti preventif begitu saja. Jangan terlalu masuk, terlalu dalam. Dan saya yakin kan masyarakat COVID itu ada loh. Ada itu COVID itu. Yang mati itu ada gitu ya. Nah, maka dari itu solusinya adalah take away, biarkan saja mereka sampai malam berusaha, terutama UMKM yang jam 6 sore baru berjualan. Yang penting take away dan mereka kalau ada di tempat ya jaga jarak, yang pasti mereka tinggal ambil, belanja dan jadi win-win solution. Nah, itu sudah saya kirimkan suratnya kemarin dan saya kira akan direspon dengan baik ya. Dan yang terakhir mungkin saya membutuhkan solusi konkret. Selama setahun ini nggak pernah ada solusi dari orang pariwisata sekarang mau diapakan, kan harus dibimbing. Contoh, pernah nggak pemerintah buat pelatihan tentang bagaimana jadi petani muda? Ini pengumuman, 1.000 orang bekas driver, 1.000 orang bekas guide, ada pelatihan, 1.000 orang datang ke kantor pemerintah dilatih gimana caranya misalkan hidroponik. Bagaimana caranya misalkan jadi nelayan, bagaimana caranya nanam wortel atau stroberi atau organik yang sekarang mulai ramai di mana-mana. Kemudian ketika selesai pelatihan diberikan bibit, diberikan modal. 1.000 orang dikalikan 1 juta, cuman 1 M kok, sedangkan duit Bali triliunan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi yang keluar tuh himbauan pakai ende. Saya juga tersinggung ada misalkan himbauan misalkan nyejar pejati. Sedangkan harga pejati sekarang 50.000 ya. Ya. Kalau dia punya berapa pelinggih anggap aja 200.000, 300.000. Sudahlah, orang udah nggak bisa beli canang loh sekarang. Canang itu sekarang pakai daun mereka sembahyang. Dupa itu dibagi 2. Saking miskinnya masyarakat. Sekarang ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Ayo dong saya dorong bangun sesuatu pelatihan, tapi terlambat sudah mau buka kan Bali ini sudah mau vaksin. Masyarakat akan mencatat. Makanya kemarin golput di Denpasar lebih tinggi daripada yang menang. Makanya di Bali lebih golput suaranya sangat signifikan. Lihat aja pendapat seperti tadi bagaimana masyarakat sangat membenci pemimpinnya saat ini. Lihat aja dari komen-komen itu. Ya ini udah banyak sih kejadian. Iya, dan buat saya kalau besok pemilihan bakal kalah dia. Berarti 10 tahun ke depan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir, Senator. Kira-kira seorang Arya Widakarna 10 tahun ke depan akan menjadi apa dan ada di mana? Jadi gini. Kira-kira 2023 naik nggak Bali 1? Jadi gini dulu. Pertama, seorang politisi dia tidak boleh tertebak mau kemana. Itu harus dijaga itu. Gak bisa. Sama seperti sekarang kemarin putra Pak Jokowi. Saya dukung putra Pak Jokowi misalkan besok jadi gubernur DKI kan gitu ya. Agar lebih baik melanjutkan perjuangan Pak Ahok. Bagaimana sekarang Pak Ahok sekarang di Pertamina. Mungkin beliau akan menjadi next presiden atau wapres. Tetapi politisi tidak boleh tertebak. Sama seperti kemarin. Kan diam-diam aja menang. AWK menang mutlak kan begitu. 700.000 suara. Dalam artian, biarkan saja masyarakat menduga-duga, nggak masalah. Tapi saya fokus kerja di DPD dulu. 2023-24 itu kan ada 3 pemilihan. Bisa pemilihan DPR, saya masuk partai politik. Bisa pemilihan DPD lagi, saya lanjut mungkin 3 periode. Atau misalkan pemilihan gubernur atau bupati. Semua kemungkinan tuh ada.
Banyak juga sudah yang merapat, ayo Ji, saya ini melamar, tapi Kang Yang, seperti kemarin tuh ada pendeta-pendeta berkumpul. Pokoknya kamu nanti harus Bali 2, saya cariin pasangan. Saya minta ini AWK tahan, wakil Bali 2 dulu gitu misalkan. Ya saya terima saja, nggih sendiko dawuh dari Sabdo Pandito Ratu pada Sulinggih, ya saya akan amankan. Ada juga bilang, enggak Ji, lewat independen aja, jangan partai. Kami yang kumpulkan KTP, ya terima kasih. Ada juga partai politik macam-macam. Artinya saya harus pelihara semua agar semangat tuh ada. Kan begitu. Nah mengenai nanti kita akan lihat. Tapi cita-cita seorang pemimpin, seperti saya kan sekarang legislatif, selalu mimpin eksekutif. Ketika misalkan AWK menjadi eksekutif, dia punya hak kewenangan anggaran. Mau bantu jalan itu 15 tahun seperti yang di Beleleng kemarin, yang di mana-mana yang viral itu nggak perlu nunggu, kalau menunggu lama gitu, tinggal sebarkan aja duit. Saya juga kadang-kadang heran sama pemimpin-pemimpin di Bali, kenapa mereka pelit banget bagiin duit yang bukan punyanya dia sendiri. Benar nggak? Ini seorang pemimpin ya, bupati, gubernur, sama wali kota di beberapa wilayah di Bali kan pegang uang triliunan. Triliunan loh ya. Ini anggap nih 7 triliun PAD sebelum pandemi. Ditambah dana dari pusat itu 16 triliun. Setahun loh, anggap 20 triliun per tahun. 5 tahun jadi pejabat kan 100 triliun tuh. Balik modal sih kampanyenya. Iya, makanya itu rahasia mereka ya. Nah, jadi apa sih susahnya? Bagi bangun ini bangun itu, ada sanggar, seketruna, olahraga, bagaimana? Sekarang semua orang kan mintanya ke senator. Sedangkan saya punya keterbatasan. Senator kan cuma modal mulut aja, bibir aja mau modal debat, lidah. Begitu. Makanya setiap orang punya cita-cita untuk menjadi eksekutif. Ya, sama dengan Pak Jokowi, dari seorang tukang kayu bisa jadi wali kota, gubernur DKI dan jadi presiden. Nah, untuk 10 tahun akan datang ya kita lihat aja, tapi dimanapun saya ada sesuai dengan keinginan masyarakat, saya pasti akan lebih mementingkan nama baik. Karena orang di Bali ini banyak nggak tahu senator itu apa. DPD mereka even tidak tahu apa itu DPD. Tapi mereka taunya Haji AWK. Anak-anak kecil itu ya, anak SD, SMP itu sudah tahu AWK loh. Itu kan adalah calon voter masa depan sebenarnya. Mereka tuh datang, saya datang tuh mereka ini kan mampir salaman. Ada fenomena menarik. Orang itu sekarang, orang Bali kan paling malu. Pemalu orang Bali, kimut ya. Kimut atau gengsi. Luar biasa pride-nya. Mereka tuh sekarang datang tuh nyerahin tangan untuk salaman loh. Ji, ayo dong foto, datang. Itu bukan karakter kita. Coba di kerja pariwisata ya, kita lihat aja ada artis Hollywood nginep di Canggu, nginep di mana. Orang kan lihat, oh itu sih itu gitu aja. Lihat artis Jakarta. Itu orang bukan karakter kita ya. Bukan karakter Bali. kita tuh iri sama tetangga. Bener. Iri hati, jelo iri hati gitu ya. Kalau enggak ya main ilmu magic. Itu karakter kita. Masih ada itu ternyata. Masih ada. Ilmu magic, cetik begitu ya. Cuman aman-aman aja lah. Yang penting sekarang saya memberikan semangat gini aja kesimpulan. Anak muda kalau ingin jadi pemimpin ya nanti ini yang dari viewer banyak yang ingin jadi DPD, DPR, wakil rakyat, kader-kader saya. Pokoknya saya minimal sudah menempatkan nama baik dan contoh kalau you mau jadi pejabat tidak perlu kaya dulu. Yang penting jenana dulu, sekolah dulu yang tinggi, kamu rajin organisasi, udah tiru saja dulu anak muda biar dia di masa depan berpikir dulu ada Haji AWK, beliau tanpa kampanye loh. Beliau tanpa baliho loh, tidak pernah money politik. Boleh ditanya, pernah nggak saya bagi duit? Nggak pernah. Tapi beliau bisa jadi pemimpin. Instead dibanding orang-orang yang mengumpulkan modal bermiliar-miliar hanya untuk turun 1 tahun sekali menjelang pemilu. Jadi minimal saya memberikan keteladan dan kalau boleh dipilih, mending jabatan atau nama baik, saya pilih nama baik. Nama baik itu luar biasa. Jadi seperti tadi kisah anak-anak kemana-mana. Mereka nggak tahu siapa DPD itu makhluk seperti apa, senator tuh bahasa Inggris seperti apa. Mereka nggak peduli. Yang penting saya tahu bahwa Bali punya Haji AWK dan saya juga mengayomi orang-orang Bali yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi bukan milik Bali saja tapi seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih, Senator, udah mau luar biasa mampir. ngalir ya. Ini momen yang luar biasa banget. Dan kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen di channel K Entertainment.
selalu pantengin K-Talks with Angga Baskara, dan selalu tonton program-program yang ada di K Entertainment only on YouTube. So, kami berdua pamit. Ya. Kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Mereka. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Angga. Ya,